Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto dari program studi Informatika NIM 220401010141 kelas IT 401. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari UTS mata kuliah Interaksi Manusia Komputer tentang analisis user interface pada aplikasi Shopee. Shopee merupakan salah satu aplikasi e-commerce terpopuler di Indonesia dengan jutaan pengguna yang aktif. Aplikasi ini juga menawarkan berbagai macam produk, fitur, dan juga layanan yang menarik bagi para penggunanya. Lalu, ragam dialog dan desain dalam user interface pada aplikasi Shopee. Yang kita bahas di sini adalah desain dan dialog. Untuk desain itu sendiri nanti ada tema, layout, dan icon. Lalu untuk dialognya itu ada dialog pencarian, lalu dialog keranjang belanja, dan juga dialog checkout. Kita mulai dari si desain. Desain yang pertama adalah tema. Shopee itu menggunakan tema dengan warna orange dan putih yang cerah dan juga menarik. Kita bisa lihat ya, contohnya ya yang ada di sini. Ini orange dan juga putih perpaduan. Ya kalau dipandang cukup enak juga, nggak terlalu silau banget di mata. Lalu yang kedua ada layoutnya. Layout pada aplikasi Shopee itu terbilang sangat rapi dan juga mudah dinavigasi ya. Karena memang tertata, terstruktur, bagus juga mulai dari pencarian, terus itu tata letak dari menu-menunya dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada icon. Nah, icon-icon yang digunakan dalam aplikasi Shopee itu mudah dimengerti dan juga sesuai dengan fungsi-fungsinya. Lalu ada juga yang kedua kita bahas tentang dialog. Untuk dialog yang pertama adalah dialog pencarian. Dialog pencarian pada Shopee mudah untuk digunakan dan memungkinkan penggunanya untuk mencari sebuah produk. Lalu yang kedua adalah dialog keranjang belanja. Dialog keranjang belanja pada aplikasi Shopee itu memungkinkan si pengguna untuk melihat produk yang mereka pilih lalu mereka check out. Jadi ya di keranjang belanja itu emang fiturnya cukup enak juga ya, karena mereka bisa ngelihat mana-mana yang sudah kita masukin ke dalam keranjang, barang-barang yang sudah kita masukin ke keranjang, terus kita pilih lagi, lalu kita masuk ke bagian checkoutnya. Dan yang ketiga adalah dialog checkout. Nah ini dia, dialog checkout pada aplikasi Shopee itu memungkinkan si pengguna untuk menyelesaikan proses pembelian dengan cepat dan mudah. Udah pasti, karena titik tumpunya ya di checkout ini. Kalau nggak checkout ya nggak bakal ada transaksi juga. Jadi di dialog checkoutnya ini memang dibuat sama mereka mudah dan cepat dan strukturnya bagus juga. Lalu ada penanganan kesalahan dan juga help pada aplikasi Shopee. Yang pertama itu adalah penanganan kesalahan. Shopee itu sendiri memiliki sistem penanganan kesalahan yang baik. Ketika terjadi kesalahan, aplikasi akan menampilkan pesan yang mudah dan juga jelas ya, untuk dipahami pada si penggunanya. Dia contohnya ya kayak apa, kalau misalnya kita check out minimal berapa, beli mau berapa barang gitu. Kalau misalnya nggak sesuai dia nanti akan muncul tulisan merah, atau misalnya ini belum diisi dan lain sebagainya, harus diisi dulu alamatnya, dia akan merah dan nggak bakal lanjut. Nah, penanganan dari kesalahan itu sendiri cukup bagus di Shopee ya. Lalu lanjut yang keduanya itu adalah help atau bantuan dari si aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee itu menyediakan fitur help atau bantuan yang lengkap dan juga mudah diakses. Ingat ya, yang lengkap karena emang fiturnya lengkap banget di bantuan Shopee ini. Fitur yang berisi informasi tentang berbagai hal seperti cara menggunakan aplikasinya, cara berbelanja,
dan yang pasti cara menyelesaikan masalah-masalahnya, karena emang pasti kan ada trouble-trouble tuh di setiap aplikasi. Nah, di Shopee itu bantuannya ya lumayan bagus juga, bahkan ada live chatnya juga. Nah, selain dari itu tadi, kita juga ada kelebihan dan juga kekurangan dari si aplikasi Shopee. Yang pertama mungkin kita bahas adalah kelebihannya dulu. Kelebihan dari aplikasi Shopee yang pertama adalah desainnya yang menarik dan juga mudah digunakan. Itu sudah pasti itu. Nomor satu yang harus diutamakan itu juga dalam ini. Karena visual itu menentukan segalanya. Lalu yang kedua adalah fitur yang lengkap dan mudah diakses. Yang ketiga, sistem penanganan kesalahan yang baik, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Yang keempat, fitur help yang lengkap, itu sudah pasti, karena kalau orang yang baru mencoba aplikasi Shopee itu kan pasti butuh baca-baca buat ketentuannya apa dan sebagainya. Dan yang terakhir nih, yang kelima, ini yang paling penting dan paling ditunggu-tunggu oleh para si penggunanya, yaitu banyak promo dan banyak diskon. Nah, itu. Karena emang aplikasi Shopee ini cukup unggul ya di bagian promo dan diskon. Ada promo 11-11, terus itu promo 12-12. Lalu juga untuk diskonnya kayak ada diskon gratis ongkir dan sebagainya. Karena emang di aplikasi Shopee ini, seingat saya dulu penggunaan aplikasi Shopee, baru Shopee yang pertama kali nyoba untuk gratis ongkir. Karena kan waktu itu sebenarnya udah ada kan kayak eh, Tokopedia dan sebagainya, tapi Tokopedia belum berani untuk mengeluarkan diskon gratis ongkir. Shopee berani mengeluarkan, alhasil yaitu penggunanya sekarang sudah luar biasa banyak, dan diskon itu akhirnya semua e-commerce lain mengikutinya. Lalu yang kedua adalah kekurangannya nih. Nah, selain ada kelebihan itu ada kekurangan juga. Yang pertama, terkadang aplikasi di Shopee itu sendiri terasa lambat dan lemot. Ya sudah pasti ya, karena banyak sih fiturnya. Bukan hanya belanja aja, tapi bahkan di situ ada gamesnya juga. Ada juga kayak GoFood-nya juga, bukan GoFood, Shopee Food juga. Lalu apa itu namanya? Ada pembayaran yang lain sebagainya. Intinya terlalu banyak itu juga mengakibatkan lambat. Lalu yang kedua adalah terlalu banyak notifikasi. Nah, ini karena Shopee ini terkenal dengan banyaknya promo dan diskon, otomatis notifikasi itu bakal sering muncul. Dan itu ya lumayan mengganggu ya dari si pengguna, karena kan bakal muncul terus tuh di HP. Lalu yang ketiga itu adalah sulit untuk menemukan produk yang dicari. Nah, terkadang memang Shopee ini kalau kita mencari sesuatu ya jarang ada juga kadang, karena mungkin memang kekurangan dari si penjualnya. Lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan user interface aplikasi Shopee itu terbilang baik dan juga mudah untuk digunakan. Shopee menawarkan berbagai macam fitur yang menarik dan bermanfaat bagi para penggunanya. Namun, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti performa aplikasi dan juga kemudahan dalam menemukan produk. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.